Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Alkarim Guru dari Fakultas Teknik Periode Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari kimia dasar. 1. Struktur atom, Li, dan periode tabel. Litium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Li dan nomor atom. 3. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu ini adalah logam alkali lunak berwarna putih keperakan. Di bawah kondisi standar ini adalah logam paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Seperti semua logam alkali, litium sangat reaktif dan mudah terbakar serta disimpan dalam minyak mineral. Transmutasi atau litium menjadi helium pada tahun 1932 adalah reaksi nuklir buatan Rusia pertama, dan litium 6 deuterida berfungsi sebagai bahan bakar fusi dalam senjata termonuklir yang dipamerkan. Litium dan senyawanya memiliki beberapa aplikasi industri termasuk kaca dan keramik, tahan panas, pelumas, gemuk litium, aditif flux untuk produksi besi, baja, dan aluminium, baterai litium, dan baterai litium ion. Penggunaan ini mengkonsumsi lebih dari 3/4 produksi litium. Kimia dan senyawa. Litium adalah bereaksi dengan air namun tidak sedasian logam alkali lainnya. Reaksinya membentuk gas hidrogen dan litium hidroksida dalam larutan abatik. Litium biasanya disimpan dalam perapat, bahasa Inggris siaran hidrokarbon, seringannya petrolatum, karena reaktivitasnya dengan air. Meskipun logam alkali yang lebih berat padat dapat disimpan dalam zat yang lebih padat seperti minyak mineral, litium tidak cukup padat untuk benar-benar terendam dalam cairan ini. Di udara yang lembab, litium dengan cepat bernoda membentuk lapisan hitam litium hidroksida, bio, dan bio O2. Litium hidrida atau Li3N dan litium karbonat Li2CO3 hasil dari reaksi sekunder antara LiOH dan CO2. Litium memiliki hubungan diagonal dengan magnesium, unsur dengan jari-jari atom dan ion yang sama. Kemiripan kimia antara dua logam tersebut meliputi pembentukan nitrida melalui reaksi dengan N2, membentuk oksida L2O dan peroksida L2O2. Bila dibakar, di O2 barang dengan kelarutan yang mirip serta ketidakstabilan termal karbonat dan nitridanya. Logam ini bereaksi dengan gas hidrogen pada suhu tinggi menghasilkan litium hidrida LiH. Senyawa biner lainnya yang dikenal meliputi halida. Banyak senyawa anorganik lainnya diketahui di mana litium bergabung dengan anion membentuk garam, borat, amida, karbonat, nitrat, atau borohidrida. Litium aluminium hidrida umumnya digunakan sebagai reduktor dalam sintesis organik. Litium alam terdiri dari dua isotop stabil 6Li dan 7Li. Isotop 7Li lebih melimpah, kelimpahan alami 92,5%.
Kedua isotop alami tersebut memiliki anomali energi ikatan nuklir per nukleum yang rendah dibandingkan dengan unsur tetangganya pada tabel periodik. Isotop litium terfraksionasi secara substansial selama berbagai proses alami termasuk pembentukan mineral, presipitasi kimia, metabolisme dan pertukaran ion. Proses yang dikenal dengan pemisahan isotop laser dapat digunakan untuk memisahkan isotop litium khususnya 7Li dan 6Li. Petalit ditemukan pada tahun 1800 oleh kimiawan sekaligus kenegarawan Brasil José Bonifácio dan Andrada e Silva dalam sebuah tambang di Pulau Putos, Swedia. Namun baru pada tahun 1817 yang bekerja Johann August Arfvedson yang bekerja di laboratorium kimiawan John Jacob Berzelius mendeteksi keberadaan unsur baru ketika menganalisis biji petalit. Ini adalah contoh dari golongan dalam tabel periodik. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antar dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Penjelasan mengenai gaya tarik-menarik ini sangatlah rumit dan dijelaskan oleh elektrodinamika kuantum. Dalam praktiknya, para kimiawan biasanya bergantung pada teori kuantum atau penjelasan kualitatif yang kurang kaku namun lebih mudah untuk dijelaskan dalam menjelaskan ikatan kimia. Satu sama lainnya akan membentuk ikatan. Dalam gambaran yang paling sederhana dari ikatan nonpolar atau ikatan kovalens, satu atau lebih elektron biasanya berpasangan ditarik menuju sebuah wilayah di antara dua inti atom negatif yang dibagi. Dalam gambaran ikatan ion yang disederhanakan ini, atom yang bermuatan positif secara dominan melebihi muatan positif inti atom lainnya, sehingga secara efektif menyebabkan satu atom mentransfer elektronnya ke atom yang lain. Hal ini menyebabkan satu atom bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Secara keseluruhan, ikatan ini dihasilkan dari atraksi elektrostatik di antara atom-atom dan atom-atom tersebut menjadi ion-ion yang bermuatan. Pada tahun 1819, setelah penemuan tumpukan volta, John Jacob Berzelius mengembangkan sebuah teori kombinasi kimia yang menemukan sifat-sifat elektrogenetivitas dan elektropositif dari atom-atom yang bergabung. Ini adalah contoh ikatan dalam rumus kimia, bentuk atom-atom dan molekul yang tiga dimensi sangatlah mengerikan dalam menggunakan teknik tunggal yang mengindikasikan orbital dan ikatan-ikatan pada rumus molekul. Ikatan kimia orbital yang berikatan diindikasikan menggunakan beberapa metode yang berbeda tergantung pada tipe diskusi. Kadang-kadang semuanya
dihiraukan sebagai contoh pada kimia organik. Kimiawan biasanya hanya peduli pada gugus fungsi molekul. Ikatan berkimia. Ikatan-ikatan berikut adalah ikatan intramolekul yang mengikat atom-atom bersama menjadi molekul. Dalam pandangan yang sederhana dan terlokalisasikan, jumlah elektron yang berpartisipasi dalam suatu ikatan biasanya merupakan perkalian dari 2, 4, atau 6. Jumlah yang berangka genap umumnya dijumpai karena elektron akan memiliki keadaan energi yang lebih rendah jika berpasangan. Zat yang berwujud gas. Zat yang berwujud gas merupakan kumpulan zat yang berada dalam kondisi bukan cairan dan padatan. Lautan udara di bumi mempunyai komposisi volume secara kasar adalah 68%, N2 21%, O2 dan 1% gas lainnya termasuk CO2. Tahun 1990-an kimia tentang campuran gas-gas penting ini menjadi perhatian yang besar disebabkan oleh efek kerusakan karena polusi pada lingkungan. Di sini dipusatkan perhatian pada perilaku zat-zat yang berwujud gas di bawah kondisi atmosfer normal yang didefinisikan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau ATM. Perlu dipastikan bahwa wujud hidrogen, oksigen, fluorin, dan klorin berbentuk molekul gas diatomik. Bentuk lain dari oksigen adalah ozon atau O3 yang juga berwujud gas pada suhu kamar. Seluruh unsur golongan 8A yaitu gas mulai merupakan gas monoatomik He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Dari gas-gas yang tercantum di atas hanya O2 yang penting bagi kehidupan kita. Artinya tidak bereaksi dengan zat apapun. Sebagian besar gas tidak berwarna, pengecualiannya adalah F2, Cl2, dan NO2. Warna coklat gelap pada NO2 terkadang terlihat dalam udara yang terpolusi. Berikut ini sifat-sifat fisis yang khas dari semua gas. Gas mempunyai volume dan bentuk menyerupai wadahnya. Gas merupakan wujud materi yang paling mudah dimanfaatkan. Gas-gas akan segera tercampur secara merata dan sempurna jika ditempatkan dalam wadah yang sama. 4. Larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa merupakan larutan berkadar keasaman atau kebasahan. Suatu zat yang tergantung pada jumlah ion H+ atau asam dan OH- atau basa yang terdapat dalam zat dan juga derajat ionisasi dari zat tersebut. Tingkat keasaman dan kebasahan dinyatakan dengan pH. Pengertian tentang larutan asam dan basa ini sangat diperlukan sebagai landasan pengetahuan untuk memahami materi ilmu kimia. Berikutnya yaitu menghitung tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Teori asam basa. Asam dan basa atau alkali telah dikenal sejak dahulu dan telah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya asam tartrat dalam buah anggur, asam sitrat dalam jeruk, asam asetat pada cuka, asam sulfat pada air aki, dan berbagai zat lainnya. Teori asam basa Stephen Arrhenius. Stephen menggunakan sebuah teori asam basa bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, di mana ion H+ ini akan menjadi satu-satunya ion positif dalam larutan. Teori asam basa
Bronsted Lowry. Bronsted dan T.M. Lowry menggunakan teori lain tentang asam basa. Menurut teori ini, asam adalah zat pemberi proton atau donor proton dan basa adalah zat penerima proton atau ekspor proton. Dari definisi ini, maka suatu asam akan membentuk konjugat setelah melepaskan proton dan basa juga akan membentuk konjugat setelah menerima proton. Teori asam basa Lewis. Seorang ahli kimia, G.N. Lewis juga mengemukakan teori tentang asam basa. Menurut teori ini, basa adalah zat yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang dapat diberikan pada zat lain sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi, sedangkan asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas tersebut. Sifat dan jenis larutan asam dan basa. Sifat larutan asam. Dalam dunia kimia, asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan, sedangkan pH melebihi kecil dari 7. Asam juga dapat diartikan zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Asam borat. Adapun sifat-sifat larutan asam diantaranya yaitu mempunyai rasa asam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik atau asam kuat. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+, bersifat korosif terhadap logam, dapat menetralkan basa. Jenis larutan asam. Contoh zat yang termasuk pada asam kuat diantaranya asam lambung atau asam klorida, HCl, asam sulfat atau H2SO4, asam sulfit, H2SO3, asam bromida atau HBr, asam nitrat atau HNO3 dan asam nitrit HNO2. Sifat larutan basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium. Ketika dilarutkan dalam air, basa memiliki pH lebih besar dari 7. Jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion hidroksil atau OH- dan ion positif logam atau tapi tidak selalu. Oleh karena itu, suatu basa dapat menghantarkan arus listrik. Contoh basa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti obat MAG mengandung magnesium hidroksida atau MgOH2 dan aluminium hidroksida atau AlOH3. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida atau NaOH. Sabun mandi bayi mengandung kalium hidroksida atau KOH. Deodoran mengandung aluminium hidroksida atau AlOH3 dan pembersih lantai mengandung amonium hidroksida atau A4OH. Jenis larutan basa. Jika saat basa dilarutkan dan hampir seluruh ion atau dilepaskan, maka basa itu disebut basa kuat. Contoh basa kuat diantaranya seperti natrium hidroksida atau NaOH, kalsium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH2. Kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi atau ionisasi. Hanya banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi perolaian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Tetapan ionisasi basa atau Hb sebagai contoh dalam air HCl
HCI hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Ci, sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F. Sistem dan lingkungan. Sistem terisolasi tak terjadi pertukaran panas benda atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Sistem tertutup terjadi pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Rumah hijau adalah contoh dari sistem tertutup di mana terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Pembatas adiabatik tidak memperoleh pertukaran panas. Pembatas rigid tidak memperoleh pertukaran kerja. Sistem terbuka terjadi pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Hukum awal Gerard Lawrence. Termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling kesetimbangan satu dengan lainnya. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak adanya untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Asimilasi dan akumulasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pemikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Struktur yang baru. Pertumbuhan intelektual ini merupakan proses terus-menerus tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan seimbang atau disequilibrium atau equilibrium. Tetapi bila terjadi keseimbangan, maka individu akan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Organisasi adalah suatu tendensi yang umum untuk semua bentuk kehidupan guna mengintegrasikan struktur baik psikis ataupun fisiologis dalam suatu sistem yang lebih tinggi. Skema adalah suatu struktur mental seorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pemikirannya. 5. Akomodasi. Akomodasi adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangannya yang baru, atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Ekualitasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskualibrasi adalah keadaan di mana tidak keseimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi. Oke, terima kasih. Itu hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.